Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan lanjutkan persamaan lingkaran, tetapi saya belum membahas persamaan lingkaran. Yang saya bahas masih materi prasyarat. Ya, pada video satu saya menyampaikan materi prasyarat tentang jarak antara dua titik. Ya, pada video kedua saya menjelaskan materi prasyarat yaitu tentang jarak antara titik dengan garis. Kemudian sama materi apa ya? Agak lupa sedikit. Ya ini. Yang pertama, video pertama jarak antara dua titik. Yang video yang kedua yang saya bahas adalah ini. Ini video kedua saya yang saya bahas. Ya itu. Tuh. Nah, kemudian kali ini yang akan saya bahas adalah pada video yang ketiga ini materi prasyarat yaitu ini. Oh, sorry. Yaitu menentukan jarak antara titik dengan sumbu koordinat, yaitu jarak titik terhadap sumbu X dan jarak titik terhadap sumbu Y. Itu yang pertama pada video ketiga, nanti yang saya bahas itu. Yang keempat itu. Sama yang kelima yaitu menggunakan aturan A ditambah B atau A min B kuadrat. Ya. Pada kali ini yang pertama yang akan saya bahas adalah materi prasyarat yang keempat yaitu menentukan jarak titik terhadap sumbu koordinat. Ya. Seperti apa jarak menentukan titik terhadap sumbu koordinat? Simak penjelasan saya berikut. Ya. Nah ini jarak titik terhadap sumbu koordinat. Ya. Nah, saya ingin menjelaskan secara geometris. Ya, saya akan menjelaskan apa eh, apa namanya ilustrasi secara geometris agar kalian mudah untuk memahami bagaimana konsep menentukan jarak antara titik dengan sumbu koordinat. Ya ini, simak ini. Nah, saya punya sumbu koordinat, saya akan membuat sumbu koordinat begitu. Ini adalah sumbu J begitu. Sementara ini adalah sumbu X. Ya, ini sumbu X, ini sumbu J. Saya akan melukis sebuah titik pada koordinat kartesius ini. Ya, ini 1, 2, 3, ini 1, ini 2. Ya, ini akan saya lukis begitu. Nah, misalkan ini adalah titik A. Maka titik A ini koordinat dari fakta ini pasti 1, 2, 3, 3,2. Nah, perhatikan di sini, amati ini. Amati dari apa yang saya lukis ini. Ini adalah 2. Jarak titik A ke sumbu ini 2. Pasti sama dengan ini. Ini ke sini, pasti sama ini ke sini. 2. Sementara jarak titik A terhadap sumbu Y, ini ke sini, pasti sama dengan ini ke sini. 3. Nah, perhatikan ini sekarang. Dari fakta ini kita bisa menuliskan, bisa menentukan jarak titik A ke sumbu X adalah 2. Titik A dari sumbu X adalah 2. Ini. Kemudian berikutnya jarak titik A ke sumbu J adalah 3. Berarti A ke sumbu J adalah 3. Dari fakta ini kan kita bisa menentukan
Yang belakang ini menyatakan jarak titik A pada sumbu X. Sementara yang depan ini menyatakan jarak titik A terhadap sumbu Y. Dari fakta ini. Nah, jadi yang belakang ini, dua ini menyatakan jarak titik A pada yang belakang ini. Yang belakang ini menyatakan jarak titik A pada sumbu X. Itu dua. Sementara yang depan ini menyatakan jarak titik A pada sumbu Y. Saya ulangi. Yang belakang menyatakan jarak titik A pada sumbu X. Sementara yang depan ini menyatakan jarak titik A pada sumbu Y. Dari fakta ini kan bisa menyimpulkan. Dari fakta ini kita bisa menyimpulkan seperti ini. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan melukis lagi. Melukis ini adalah sumbu X. Sementara ini adalah sumbu Y. Saya punya 1, 2, 3, 4. Min 1, min 2, min 3, min 4. Karena pada di bawah sumbu X. Ini sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Karena di kirinya sumbu Y. Nah, ini saya tulis, saya ingin menentukan sebuah titik. Saya ingin menentukan sebuah titik di sini. Nah, katakanlah ini titik B. Gitu. Koordinat tadi min 5, min 4 dari fakta ini. Nah, perhatikan sekarang. Ini ke sini, berarti sama dengan ini ke sini. Berarti 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini pasti 5. Titik B ke sumbu X ini, titik B ke sumbu ini pasti sama dengan ini ke sini. Pasti 4. Nah, ini bisa disimpulkan juga dari fakta ini. Bahwa yang belakang ini menyatakan jarak titik B ke sumbu X adalah 2. Sorry, 4, bukan 2. Jadi yang belakang ini jarak titik B terhadap sumbu X. Ini kan 4. Jadi yang belakang ini menyatakan jarak titik terhadap sumbu X. Yang belakang ini. Yang belakang ini. Sumbu X. Jangan balik. Sementara yang depan ini, jarak antara titik B ke sumbu Y adalah 5. Yang depan ini menyatakan jarak pada sumbu Y. Muncul pertanyaan, ini kan negatif, ini negatif. Kenapa ini positif? Jarak ini ke sini itu, walaupun negatif ini hanya menyatakan nilai dari absis yang berada di sebelah kirinya sumbu Y, negatif ini. Tapi jarak ini ke sini pasti 5. Ke sini pasti 5. Jarak tidak ada negatif. Ini ke sini pasti 4. Ini ke sini 4. Pasti sama dengan jarak ini ke sini. Tidak ada tanda negatif. Ini hanya menyatakan ordinat yang berada di bawah sumbu X. Jadi saya ulangi. Baik yang pertama. Nah, tadi yang pertama tadi. Belakang ini menyatakan jarak titik terhadap sumbu X. Depan ini menyatakan jarak titik terhadap sumbu Y. Ini juga itu kasusnya.
depan belakang ini menyatakan jarak titik ini terhadap sumbu X. Belakang ini menyatakan jarak titik terhadap sumbu X. Sementara depan ini menyatakan jarak titik terhadap sumbu Y. Nah, itu kesimpulannya. Ingat-ingat. Jadi itulah bagaimana menentukan jarak terhadap jarak titik terhadap sumbu X. Makanya di sini sebelah kiri itu, perhatikan sebelah kiri ini, sebelah kiri itu, jarak titik X1, Y1 terhadap sumbu koordinat, berarti ini itu menyatakan yang belakang menyatakan jarak terhadap sumbu X. Yang belakang, perhatikan itu. Sementara yang depan ini menyatakan jarak terhadap sumbu Y. Jadi yang depan ini menyatakan jarak terhadap sumbu X ini. Nah, yang depan ini menyatakan jarak terhadap sumbu Y. Saya ulangi. Yang belakang menyatakan jarak terhadap sumbu X. Hapus dulu. Yang belakang ini menyatakan jarak titik terhadap sumbu X. Ini yang belakang. Yang depan ini menyatakan jarak titik. Yang depan ini menyatakan jarak titik terhadap sumbu Y. Nah, itu kesimpulannya. Jadi gampang nanti. Nah, misalkan ada titik C 4,-8. Apa kesimpulannya? Yang pertama, jarak antara D ke sumbu X adalah berarti yang belakang 8. Nah, 8. Yang belakang jarak terhadap sumbu X itu berarti yang belakang. Jarak antara C ke sumbu C adalah yang depan. Depan, Pak. Kenapa ini tidak negatif? Karena jarak tidak ada negatif. Seperti itu. Nah, itu penjelasan menentukan jarak antara titik terhadap sumbu koordinat seperti yang saya tulis di sebelah kiri dengan penjelasan yang saya jelaskan tadi. Nah, ini saya hapus. Nah, itu poin pertama yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Berikutnya, poin berikutnya yang saya sampaikan adalah penjabaran ini. Aturan A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Aturan yang kedua itu adalah A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Jadi ini yang kedua, aturan A plus B kuadrat sama A min B kuadrat. Itu materi yang sudah kalian peroleh di SMP dulu. Saya tidak menjelaskan asal-muasalnya. Yang pertama itu akan saya jelaskan. Kalau ada A plus B kuadrat kan sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nih. Ini saya misalkan contoh. Nih, contoh misalkan. Contoh satu misalkan. Kalau saya punya misalkan X plus 3 kuadrat. Ini kan bisa diasumsikan sebagai A-nya, ini sebagai B-nya kan gitu kan. Ya, tinggal berarti A-nya itu kan X, berarti ini X kuadrat. Ditambah 2 rumusnya. A, A-nya itu kan X.
B-nya berapa B-nya? B-nya itu 3. Nah, ditambah B kuadrat. B-nya kan 3. Berarti 3 kuadrat. Nah, berarti sama dengan X kuadrat. 3 dikalikan 26 dikalikan X plus 6X. Ditambah 9. Karena 3 kuadrat 9. Misalkan seperti itu. Yaitu aturan ini. Aturan yang pertama itu. Aturan yang kedua, misalkan contoh yang kedua. Saya mempunyai misalkan ini 2X plus 5 kuadrat. Misalkan. Maka kan ini dianalogikan sebagai A-nya. Ini dianalogikan sebagai B-nya kan gitu kan. Katanya A kuadrat A-nya kan 2X. Berarti ini 2X kuadrat ditambah 2 rumusnya. A itu kan 2X. Berarti ini kalikan 2X. B-nya itu kan 5 dikalikan 5 plus B kuadrat. B kuadratnya itu B-nya kan 5, berarti 5 kuadrat. Nah, berarti sama dengan 2X kuadrat itu berapa? 4X kuadrat. 2 dikalikan 2 itu adalah 4. 4 dikalikan 5 itu 20. Berarti 20X. 5 kuadrat 25. Ya sudah, berarti 2X plus 5 kuadrat kalau dijabarkan menggunakan rumus ini ya sama dengan ini. Berikutnya misalkan kalau ada setengah X plus 6 kuadrat misalkan. Ini kan bisa dianalogikan A-nya, ini bisa dianalogikan B-nya kan gitu kan. Katanya berarti kalau ada A plus B kuadrat, ini A-nya itu setengah. Berarti setengah X dikuadratkan, ditambah 2. 2. A-nya itu kan setengah X. Setengah X begitu. B-nya itu kan 6. 6. Ditambah B kuadrat. B kuadratnya kan 6. 6 kuadrat. Nah. Setengah X kuadrat itu 1/4 X pangkat 2 ditambah 2 dikalikan setengah itu kan 1. 1 dikalikan 6. 6 dikalikan X. Berarti 6X. 6 kuadrat 36. Nah inilah contoh yang berkaitan dengan aturan yang pertama itu. Seperti itu. Berikutnya saya jelaskan aturan yang kedua. Seperti nampak itu. Aturan yang kedua itu kalau ada A min B kuadrat. Itu sama dengan A kuadrat. Bedanya min 2AB ditambah B kuadrat. Ini aturan yang kedua. Ini aturan yang kedua. Aturan yang kedua seperti itu. Nah, saya contohkan, misalkan. Kalau ada X min 7 kuadrat, ini kan bisa diamsusikan A-nya, ini diamsusikan B-nya. A min B. A min B. Pakai rumus ini. A kuadrat. A-nya kan X dikuadratkan berarti X kuadrat. Min 2. Karena rumusnya. A-nya itu X berarti dikalikan X. B-nya itu 7. Bukan min 7. B-nya 7 loh. Karena ini min B. B-nya itu berarti 7. Berarti ini kalikan 7 ditambah B kuadrat. B-nya itu 7. Berarti 7 kuadrat. Berarti sama dengan X kuadrat. Min 2 dikalikan 7 itu ada min 14. X 7 kuadrat 49. Nah seperti ini. Misalkan lagi. Kalau ada 1/4 X
min 8 kuadrat misalkan. Nah, sama. Ini itu kan sama dengan A, ini itu sama dengan B. Analoginya begitu. Kalau ada A min B, A kuadrat, min 2AB plus B kuadrat. Berarti ini A-nya kan 1/4 X dikuadratkan, A-nya kan 1/4 X dikuadratkan, berarti 1/16 X kuadrat. Min, karena min ini. 2. A-nya itu kan 1/4 X. B-nya itu, B-nya itu kan 8. Nah, ditambah B kuadrat, B-nya kan 8 kuadrat. Berarti sama dengan 1/16 X kuadrat. Min 2 dikalikan 1/4, min setengah. Min setengah dikalikan 8 itu adalah 4. Min 4. X plus 60. Itu aturannya. Penerapan dari aturan A plus A min B kuadrat. Nah, agar kalian bisa memahami lebih lanjut, maka akan saya berikan latihan. Jadi, ini apa yang saya jelaskan saat ini akan saya beri latihannya dan dikerjakan agar apa yang saya sampaikan itu lebih kalian pahami. Ya, ini nah, nah ini latihan ini adalah kurang soalnya tentukan jarak. Ini ada jarak di sini tuh. Soalnya tentukan di sini tuh. Nah, di sini itu ada jarak gitu. Tentukan jarak titik berikut terhadap sumbu koordinat yang sudah saya jelaskan. Ya, sebagai latihan. Yaitu menentukan jarak titik terhadap sumbu X. Ingat, yang belakang merupakan jarak. Ini yang belakang ini merupakan jarak antara titik dengan sumbu X. Gitu kan tadi ya. Yang depan adalah jarak titik terhadap sumbu Y. Itu sebetulnya kan X, Y titik itu ya. Ini itu yang belakang ini menyatakan jarak titik terhadap sumbu X justru. Yang depan ini menyatakan jarak terhadap sumbu Y kan gitu kan. Nah kan itu kalian kerjakan gitu agar kalian memahami dengan sempurna konsep menentukan jarak antara titik dengan sumbu koordinat. Nah, ini jabarkan dengan menggunakan rumus tadi. Jabarkan dengan menggunakan rumus. Yang pertama apa? Kalau ada A min B, A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Dengan itu. Itu untuk soal nomor 1 sampai nomor 3. Untuk soal nomor 4 sampai 6 menggunakan rumus A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ya, itulah latihan-latihan yang harus kalian kerjakan agar apa yang saya sampaikan hari ini bisa kalian pahami dengan sempurna. Semoga apa yang saya jelaskan pada video kali ini
bisa kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.